accountable. Bapak Ibu hadirin, beberapa agenda yang akan kita ikuti bersama pada hari ini adalah sambutan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber, dan diakhiri dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mengawali rapat koordinasi persiapan penyusunan LK semester 1 tahun 2020 pada pagi ini, akan disampaikan sambutan oleh Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan kami mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk membuka kegiatan rapat koordinasi pada pagi hari ini secara resmi. Yang terhormat Bapak Andin Hadianto, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, para Kepala Biro Keuangan dan BUMN, para Kepala Pusat Keuangan, Direktur Keuangan seluruh Kementerian Negara Lembaga, para Kepala Biro Umum, Perlengkapan dan BUMN, para Kepala Pusat BUMN, Direktur Umum, Asisten Logistik Kementerian Negara Lembaga, para inspektur, kepala SPI dan APIP, seluruh Kementerian Negara Lembaga, yang saya hormati juga Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktur Pelaksanaan APBN, dan Direktur Barang Milik Negara, serta seluruh peserta rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga semester 1 2020. Pertama-tama tentunya kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara rapat koordinasi persiapan penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2020 secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Forum Rakor ini kami selenggarakan sebagai media untuk menguatkan koordinasi, sinergi, menyamakan pemahaman, serta komitmen bersama di dalam rangka menjaga kualitas pelaporan keuangan, khususnya di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Ibu sekalian, walaupun ini kita laksanakan secara daring, kami berharap pelaksanaan rakor ini di masa new normal ini tidak mengurangi kualitas, substansi, dan juga tujuan daripada pertemuan secara virtual ini, yakni agar kita semua senantiasa tetap dapat berkontribusi di dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tantangan pemerintah di dalam pengelolaan keuangan negara di tahun 2020 ini sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan APBN 2020, telah terdampak secara signifikan akibat pandemi COVID-19, sebagaimana yang kita rasakan bersama. Untuk itu, pemerintah telah mengambil strategi maupun kebijakan yang luar biasa sebagai upaya menangani dampak pandemi COVID-19 ini melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ibu sekalian, berbagai kebijakan keuangan dan ekonomi telah diterbitkan, antara lain terkait dengan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, hingga agenda pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang cukup besar, yang bahkan sangat besar, yang diperkirakan membutuhkan alokasi sebesar 695,2 triliun. Pada saat ini juga APBN telah dinaikkan dari yang defisit 1,78% menjadi 6,2%, atau total belanja APBN mencapai 2.700 triliun. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami meminta dukungan seluruh Kementerian Negara Lembaga untuk dapat benar-benar mengawal anggaran penanganan COVID-19 ini secara maksimal.
kecepatan dalam melaksanakan anggaran sangat diutamakan, khususnya untuk berbagai kegiatan penanganan yang sifatnya urgent. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita tetap mengharapkan ini dilakukan secara akuntabel dan juga terjaga kerapiannya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami ingin juga sampaikan bahwa BPK telah menyampaikan surat kepada Ibu Menteri Keuangan pada tanggal 19 Juni 2020 perihal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 audited beserta capaian opini BPK atas LKPP, LKPUN, dan LKKL. Dengan hasil yang sangat mengembirakan bagi kita semuanya, LKPP dan LKPUN tahun 2019 audited kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk keempat kalinya sejak tahun 2016. Dari total 87 LKKL tahun 2016, terjadi peningkatan capaian opini WTP, yaitu sebanyak 84 KL mendapat opini WTP, 2 KL mendapat opini WDP, dan 1 KL masih mendapat opini TMP. Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang telah mendapatkan opini terbaik dari BPK, di mana kualitas LKKL berpengaruh pada gilirannya kepada kualitas LKPP. Semoga capaian ini dapat terus kita tingkatkan, sehingga kualitas laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN terjamin kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari kesalahan saji secara material. Untuk KL yang belum memperoleh opini WTP, kami terus berupaya memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya secara lebih akuntabel dan transparan. Kemudian kita juga secara aktif bersinergi dengan seluruh KL agar senantiasa meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui komunikasi yang intensif dan pembinaan secara berkelanjutan. Ibu sekalian, selanjutnya sebagai persiapan penyusunan LKKL tahun 2020 ini, KL agar memperhatikan beberapa current issues, ya, antara lain penyelesaian revaluasi BMN yang belum juga selesai, yang perlu masih banyak perbaikan, kemudian mengenai akuntabilitas hibah, juga mengenai pencatatan transaksi penanganan pandemi COVID-19. Ini yang mendapat perhatian yang sangat tinggi bagi kita semuanya, baik pelaksana anggaran maupun APIP, Itjen maupun auditor, yang sekarang bahkan sudah kita mulai pelaksanaannya. Terakhir, serta permasalahan terkait pengelolaan rekening dan kas. Terus sekalian, semuanya ini, empat-empatnya ini nanti akan kita bahas bersama, yang akan dipresentasikan oleh Bu Wiwin, Pak Didi, Pak Darso, dan juga Pak Encep. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini, sebagaimana kita alami bersama, kita memasuki era new normal, yang sekaligus menjadi momentum bagi kita di dalam mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan negara dan juga penyusunan laporan keuangan. Pada aspek pelaksanaan anggaran, kami telah memperlakukan penyampaian SPM secara elektronik kepada KPPN via aplikasi iSPM, sehingga petugas Satker tidak perlu datang bertatap muka dengan petugas KPPN. Dan ini kita rasakan sangat membantu, terutama di dalam 2-3 bulan terakhir. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, guna mengawal ketersapaian output pada KL, saat ini juga pada aplikasi SAS, Saiba, dan Sakti telah dilengkapi menu untuk pengisian data capaian output, yang nanti selanjutnya Satker dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN melalui aplikasi e-Recon dan LK. Pada aspek pengelolaan rekening dan kas, kami telah melakukan modernisasi pengelolaan rekening dan pemanfaatan digital payment dalam rangka mendorong budaya cashless. Modernisasi pengelolaan rekening yaitu berupa restrukturisasi rekening pengeluaran dengan rekening induk dan rekening virtual pada Satker, serta penertiban administrasi rekening dengan mendaftarkan seluruh rekening milik KL pada aplikasi Sprint. Sementara itu, untuk pemanfaatan digital payment juga dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan marketplace, kartu debit, dan juga cash management system.
Bapak Ibu sekalian, pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, kami telah melakukan pemutahiran dari berbagai aplikasi keuangan yang bersifat standalone, seperti Saiba, Simak BMN, Persediaan, dan juga aplikasi web-based berupa Sakti dan e-Rekon LK. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan berbahagia, tema rakor kali ini yaitu optimalisasi teknologi informasi untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang modern dan akuntabel. Kami angkat tema ini karena sangat relevan untuk situasi saat ini dan agar ini teknologi informasi kita optimalkan sebaik mungkin. Pengelolaan keuangan yang baik dan tergambar di dalam keberhasilan capaian opini terbaik atas LKKL, LKBUN, dan LKBP harus terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan di tahun 2020 ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti rakor secara online ini. Silahkan kita saling berbagi dan berdiskusi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai peraturan dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat dalam pengelolaan keuangan tahun 2020 ini. Dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, rapat koordinasi persiapan penyusunan LKKL semester 1 tahun 2020 secara resmi kami buka. Semoga kegiatan ini dapat menjadi bagian dalam kita mewujudkan Indonesia maju, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berhasil guna. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.